Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan Ini untuk menyalakan publikasi dosen kita sudah nomor 1 di Asia. SKS itu tidak hanya dalam kelas, tetapi yang dihitung adalah pembelajaran yang didapatkan. Diberikan kredit kepada mahasiswa itu 1 semester kalau dia belajar di luar. Bagaimana menghasilkan anak didik yang kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat UIR dimanapun Anda berada. Kita bersua dalam podcast ini. Ruang akademisi mendedah informasi dari Humas Universitas Islam Riau. Bersama saya saat ini hadir 2 narasumber yang sudah sangat populer di tanah air. Yang pertama Profesor Dr. Haji Heri MBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Dr. Pak Heri adalah mantan Kepala LLDT Wilayah 10 yang membawahi 4 provinsi Riau, Sumbar, Kepulauan Riau dan Jambi. Sekarang beliau menjabat sebagai pejabat Universitas Batanghari Jambi ya Pak Jambi, ya. Nah yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah Padang. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Prof sudah berkenan hadir ke Universitas Islam Riau. Prof, kita berbicara tentang kebijakan akademik di Indonesia. Ini kan temanya sangat luas dan populer. Sangat layak untuk dibahas oleh 2 orang guru besar yang namanya sudah sangat tersohor. Saya mau ke Prof Heri dulu, Prof. Kebijakan akademis itu kan merupakan arahan strategis ya, yang berfungsi sebagai panduan pedoman bagi perguruan tinggi di dalam pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi bersangkutan. Nah, bagaimana hasil evaluasi Prof lah terhadap kebijakan akademik ini? Nah, kalau tidak ke Pak Profesor Musliar Kasim dulu, mantan Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Nasional. Silakan Prof. Terima kasih Pak Saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari kepemimpinan Pak Nasir menjadi menteri, beliau itu lebih fokus bagaimana meningkatkan publikasi ilmiah dosen. Ya. Ketika itu di Indonesia publikasi kita itu sangat rendah sekali. Hari ini untuk publikasi dosen kita sudah nomor 1 di ASEAN. Nomor 1 di ASEAN. Hanya saja yang menyayangkan dari segi kualitas tidak banyak dilirik orang. Itu kenapa Prof? Karena apa? Karena bisa saja penelitian kita lakukan itu tidak berdasarkan masalah aktual yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat itu bisa industri dan segala macam ya. Itu barangkali kalau di luar negeri kedekatan antara industri dengan perguruan tinggi itu betul-betul dekat sekali, sehingga persoalan-persoalan yang ada di industri, ada di masyarakat, memecahkannya perguruan tinggi. Memecahkannya perguruan tinggi melalui riset tentu saja. Kita dudukkan dulu Prof. Terminologi dilirik itu pengertiannya dipakai lah, dilirik atau dipakai, diterapkan, dijadikan acuan, rujukan, diimplementasikan. Ya, itu yang masih belum. Nah, lalu apa solusinya, Prof? Saya nanti beranjak ke topik kedua, kita selesaikan ini dulu. Solusinya bagaimana kita membuat arahan. Hanya saja sekarang, kalau zaman dahulu ada acuan riset nasional, agenda riset nasional. Semua orang mengarah ke situ. Pamannya apakah masalah pangan, masalah energi, masalah kesehatan dan segala macam. Itu kurang diperhatikan sekarang. Yang dilakukan oleh dosen yang penting dia publikasi. Bisa untuk fungsional. Fungsional. Kalau tidak bisa naik fungsional. Yeah. Itu barangkali yang mesti difokuskan. Setiap dosen harus mengarahkan risetnya ke agenda riset nasional. Karena di agenda riset nasional itu sudah dipetakan apa persoalan-persoalan yang harus dipecahkan. Prof, tidak dilirik orang ini secara nasional atau parsial ini? Nasional saja belum dilirik, apalagi luar negeri. Nah, Prof Heri,
Ini Prof kan juga mantan kepala LLDikti wilayah 10. Saya ingat betul kalau Prof berkunjung ke 4 provinsi, masuk ke fakultas ini, ke universitas ini, yang selalu Prof ingatkan kepada dosen ini pelaksanaan penelitian itu. Nah, sekarang kata Prof Musliar, ini yang terapannya, implementasinya belum. Bagaimana menurut Prof Heri ini? Ya, tadi Prof Musliar mengatakan bahwa riset kita itu belum dilirik orang atau belum menjadi referensi bagi orang atau diimplementasikan. Itu beliau mengatakan bahwa dulu Pak Nasir seperti itu. Fokusnya, kebijakannya mengarahkan dosen kita berkarya. Nah, sekarang kan belum disampaikan beliau, sekarang kebijakannya seperti apa, mungkin nanti akan disampaikan itu masalah MBKM atau peningkatan kompetensi mahasiswa melalui berbagai kegiatan, ada 9 itu, sehingga akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan mahasiswa itu mengambil mata kuliah sesuai dengan passionnya. Nah, mungkin itu lanjutannya nanti. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak mengenai belum banyaknya dosen kita yang membuat riset itu untuk menyelesaikan persoalan ataupun diimplementasikan di masyarakat. Nah, mungkin karena orientasinya baru jabatan fungsional. Nah, kita gembira juga lah melihat hal ini sudah meningkat risetnya, walaupun dalam beberapa catatan itu belum signifikan peningkatannya, tetapi setidaknya secara nasional itu sudah kita paling tinggi di Indonesia, di ASEAN, tapi citasinya itu masih rendah. Ya. Nah, ini mungkin kita di perguruan tinggi perlu mengajak kawan-kawan kita dosen untuk lebih meningkatkan riset ke arah implementasi, riset aplikatif. Nah, jadi tidak hanya menghasilkan riset-riset bersifat hanya teoretikal, tetapi adalah menghasilkan riset yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat, dan tentunya untuk bisa menghasilkan seperti itu, hubungan dengan stakeholders yang lain perlu diperkuat. Hubungan dengan industri, hubungan dengan organisasi pemerintah, hubungan dengan BUMN, hubungan dengan yang lainnya perlu kita perkuat menurut saya itu. Prof Musliar, ini kan Prof bicara 2 hal, satu kuantitas, yang kedua kualitas. Yang kuantitas itu sudah banyak, sudah oke ya, kita terbaik lah dari segi jumlah di ASEAN. Tapi kualitasnya Prof menyebut ini belum banyak dilirik oleh orang. Ini apakah kita sebut kompetensinya yang rendah, ya kompetensinya yang rendah, atau ada faktor lain? Kalau dari segi kompetensi sudah memadai lah ya. Hanya saja seperti tadi, riset-riset yang dilakukan itu tidak berdasarkan masalah yang kita hadapi. Contoh hari ini masalah obat sirup anak-anak yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Kalau itu dilakukan riset, itu pasti akan dilakukan oleh orang. Contoh ketika kita menghasilkan obat vaksin untuk COVID ini, kan bisa kita lakukan. Saya mengapresiasi kawan-kawan di bidang kesehatan ya, bisa menghasilkan vaksin merah putih itu yang segera sebentar lagi akan diluncurkan, sedang dilakukan uji coba sekarang, termasuk Universitas Andalas tempat uji coba untuk vaksin Indonesia itu. Kan itu jelas pasti akan dipakai, referensi itu akan dipakai. Dia ilmu terapan ya. Terapan, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Silakan minum Prof. Ya, ini ada logo Universitas Islam Riau Prof. Prof, kalau kita bicara kebijakan akademis kan kita tidak hanya bicara pada aspek penelitian. Karena Tridharma perguruan tinggi itu melingkupi juga di luar penelitian. Ada pendidikan, pengajaran, ada pengabdian kepada masyarakat. Bahkan UIR saja pakai terminologi catur dharma perguruan pendidikan tinggi. 4. Nah, bagaimana di luar aspek penelitian Prof Eri? Baik, tujuannya kan sebenarnya menghasilkan mahasiswa yang memiliki kualitas yang baik, daya saingnya. Kalau daya saing ada, maka posisi kita di tingkat internasional itu semakin baik. Nah, dalam hal itu diperlukan dosen yang memiliki penelitian yang bagus, karena mengajarkan itu
harus berdasarkan kondisi yang ada. Kondisi. Nah, kondisi yang ada itu kita ketahui beserta persoalannya dan beserta jalan keluarnya itu melalui riset. Jadi kalau menurut saya perlu kita kembangkan apa yang disebut dengan teaching based research. Jadi pengajaran itu berbasis riset. Nah, itu kita sudah bicarakan. Pengajaran berbasis riset ya. Jadi yang kita ajarkan itu adalah hal-hal yang hasil risetnya. Jadi itu kondisinya, konteksnya, konteks kita. Nah, yang kedua tentu proses pembelajaran itu. Nah, ini yang ditekel oleh MBKM. Kalau dulu proses pembelajaran itu dalam kelas. SKS itu dia dihitung kalau ada waktu dalam kelas. 1 SKS itu 55 menit. Nah, 3 SKS 3 kali sekian. Tempatnya dalam kelas. Nah, tetapi sekarang di luar kelas. SKS itu tidak hanya dalam kelas, tetapi yang dihitung adalah pembelajaran yang didapatkan. Jadi kalau dia belajar di luar, kalau sama pembelajarannya di dalam itu diakui dengan SKS. Nah, lahirlah kegiatan-kegiatan yang 8 itu dalam MBKM. Misalnya dia praktek kewirausahaan. Nah, dia dapat pembelajaran mengenai kewirausahaan itu. Kemarin itu atau sebelum itu, sebelum adanya kebijakan MBKM itu tidak dihitung sebagai kredit. Nah, sekarang dinilai sebagai kredit. Atau dia misalnya aktif dalam riset, membantu dosen riset atau mereka pun melakukan riset, selama ini tidak kita hitung. Berapa banyak mahasiswa kita karena minatnya itu adalah riset, dia ikut riset dengan dosen. Apakah di labor, apakah di lapangan. Itu tidak kita nilai. Nah, sekarang kita kredit dia, kita beri dia nilai. Nah, itulah dia MBKM itu. Lahirlah misalnya 20 SKS kalau mereka itu magang di tempat riset. Atau dia melakukan kegiatan kewirausahaan. Yang mana di sana ada proses pembelajaran. Dan yang penting ini, yang sesuai dengan passion dia. Pengabdian kepada masyarakat juga betul bisa dihitung. Iya, sosial juga. Kerja-kerja sosial, pengabdian masyarakat. Bangun desa, mengajar. Nah, mengajar. Jadi itu sesuai dengan dengan passion, dengan minatnya. Nah, itu. Prof Musliar, kalau kita dengar penjelasan Prof Eri tentang MBKM itu kan enak, Prof. Enak sekali, Prof. Bisa dikompensasikan pembelajaran itu di luar kampus. Tinggal pilih aja mahasiswa. Mau kewirausahaan silakan. Mau pengabdian silakan. Tak ada masalah. Tapi kan implementasinya tidak semudah itu juga, Prof. Prof kan sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah. Apa yang Prof rasakan dari implementasi MBKM di lapangannya? Saya tadi membahas kebijakan zaman Pak Nasir itu meningkatkan publikasi dosen. Kebijakan Pak Nadiem adalah MBKM. Saya sebagai mantan wakil menteri yang biasa juga membuat kebijakan-kebijakan. Orang biasanya ketika sudah berhenti, yang kebijakan yang dibuat oleh yang baru itu selalu disalahkan. Apa ini, Pak? Saya terus terang memberikan apresiasi kepada Pak Nadiem tentang program MBKM ini. Ini bukan karena Pak Musliar rektor, enggak ya? Enggak ada hubungannya, Pak. Ya. Kenapa? Karena kalau dahulu itu sebelum program MBKM, Pak Eri jurusan manajemen itu tidak bisa ngomong itu dengan kawan-kawan di jurusan akuntansi. Kita seperti kata dalam terpurung prodi kita lah yang hebat, nggak menoleh punya orang lain. Hari ini sekat-sekat seperti itu yang dibuka oleh program MBKM ini, malah seperti dikatakan Pak Eri tadi, diberikan kredit kepada mahasiswa itu 1 semester kalau dia belajar di luar. Di luar kampusnya, dan tidak mesti inline dengan prodinya. Jadi kalau kita prodi manajemen di UIR, pergi ke ITB mau mengambil program-program studi yang kita inginkan, tidak mesti di program studi yang relevan, mau pelajaran mau kita ambil. Itu dimungkinkan hari ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang lain. Karena ketika orang ITB membangun jembatan gitu kan dia membangun jembatan saja. Apakah visible atau tidak, bisa orang manajemen membuat FS-nya, visibility study-nya. Kalau ada orang sosial, bisa juga masuk di situ. Apakah ini akan bermanfaat atau tidak. Jadi dari semua aspek bisa dikaji. Jadi saya betul-betul senang saya dengan program MBKM. Cuman saja kawan-kawan kan terbiasa
terbiasa dengan yang lama. Malah ada dosen-dosen kita ketika ada mahasiswa yang inbound Pak datang ke tempat kita, kan masuk tuh ke kelas Pak Eri, masuk ke kelas. Ada juga yang minta tambah honor. Pak, kami kan ada program mahasiswa MBKM di tempat kami, ada enggak honornya katanya. Saya bilang, Anda bertambah enggak effort Anda untuk mengajar mereka, katakan dalam kelas itu 10 orang. Bertambah enggak? Saya bilang. Kan enggak bertambah. Justru yang kita harapkan dengan adanya orang lain masuk ke kelas dia itu semakin prepare dia. Selamanya kalau mahasiswa mereka kan ya biasa-biasa saja. Itu yang saya harapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dosen-dosen kita. Nggak ada effortnya. Effortnya paling untuk memeriksa ujian. Kalau kami di sana membuat soal ujian ada honornya. Memeriksa ujian ada sama di UIR lah kan. Itu kan sudah di reward namanya itu kan. Ya, reward. Tapi kalau untuk mengajar tambah honornya ya menurut saya tidak masuk akal juga. Itu contoh-contohnya. Jadi kawan-kawan orientasinya masih ke situ. Padahal ini adalah sebuah cita-cita yang sangat baik sekali menurut saya. Baik, Prof. Ya. Kembali ke Prof. Heri. Kebijakan strategis yang sekarang menjadi titik perhatian serius dari pemerintah pusat di bidang akademik ini apa? Ya, seperti tadi. Bagaimana menghasilkan anak didik yang kompeten, memiliki daya saing, yang memiliki kompetensi. Yang selama ini kan dirasakan anak-anak kita itu seperti orang belajar berenang, ditunjukkan teori, tapi tidak ada praktek. Nah, itulah yang dijawab dengan NBKM. Kalau dulu belajar berenang ditunjukkan, kalau berenang model kata itu seperti ini, tangan diluruskan, kaki dihentakkan ke belakang. Tapi sekarang tidak hanya itu, ditunjukkan itu diceburkan langsung. Nah, jadi dia memang masuk ke dunia lepas, ke laut lepas begitu. Prof, kan sekarang zamannya sudah berbeda, Prof. Kita sudah hidup di zaman teknologi informasi. Ya. Dan sekarang ini era milenial kan. Mereka sangat melek betul dengan informasi ini. Nah, bagaimana mengkonekkan antara kegandrungan para milenial yang notabene itu adalah para mahasiswa dengan daya saing global yang itu menjadi sasaran akhir dari kebijakan akademis itu. Jadi kan teknologi itu sebagai alat yang memudahkan kita dalam melakukan sebuah proses. Dan itu dalam pembelajaran misalnya. Jadi dosen tidak hanya bisa mengajar secara online, secara offline tapi juga online. Nah, itu juga satu hal menurut saya. Nah, berkembanglah apa yang disebut dengan iLearn ataupun pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi secara online. Kemudian juga teknologi ini bisa memberikan kemudahan dalam sumber-sumber belajar. Selama ini kan sumber belajar guru, dosen, buku. Nah, sekarang ada internet dan ada aplikasi-aplikasi lain yang menurut saya itu akan mempercepat mahasiswa mendapatkan bahannya, mempercepatkan referensinya. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi ada dimensi bantuan teknologi itu untuk membuat lebih efisien dan lebih efektifnya itu. Tapi saya tertarik tadi mengenai hambatan implikasi dalam MBKM. Nah, itu memang memerlukan pertama kerjasama menurut saya. Jadi kerjasama antar perguruan tinggi dan juga kerjasama antar perguruan tinggi dengan pihak lainnya. Bagaimana kita akan magang kalau kita tidak memiliki hubungan dengan pihak industri? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menghimbau kawan-kawan di industri ataupun masyarakat untuk bisa memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk magang di sana. Itu satu hal menurut saya, sehingga anak-anak itu seperti yang disinyalir oleh Pak Mus, tidak hanya berkuat dalam teori saja, tapi mereka juga melihat bagaimana prakteknya di dunia nyata itu. Nah, tanpa ada kesempatan dari industri, nah ini tidak akan tercapai tujuannya itu. Termasuk juga infrastruktur dalam dalam perguruan tinggi itu sendiri, misalnya cross enroll. Nah, anak manajemen ngambil di akuntansi misalnya. Nah, banyak hambatan karena persoalan administrasi itu. Nah, ini harus disiapkan. Prof Musliar juga merasakan ada hambatan pada masalah administrasi untuk rekrutmen magang. Sudah pasti ya. Sudah pasti ya.
Makanya saya bilang, saya sampaikan kepada mahasiswa ketika saya mengajar, saya Pak Saf sekarang ini lebih suka sejak saya pulang dari Jakarta, lebih suka mengajar di semester 1, semester awal daripada semester atas. Karena ketika itulah saya bisa memberikan pencerahan, bentuk kepada anak-anak itu seperti apa dia mestinya belajar di perguruan tinggi. Saya sampaikan pada mereka, hari ini Anda bisa sama pengetahuan Anda itu dengan mahasiswa IPB, bahkan sama dengan mahasiswa di Massachusetts University. Saya bilang sama. Kenapa? Karena semua bahan itu ada di internet. Kalau zaman saya sekolah, saya bilang bahan bacaan kita itu catatan dosen saja, Pak. Itu pun tidak boleh dipinjam. Tidak boleh kalau dipinjam kan nanti tidak ada ilmu dosennya lagi. Tidak boleh difotokopi, Pak. Tidak boleh difotokopi. Sekarang Anda bisa lebih pintar daripada dosen Anda. Karena Anda punya waktu untuk melakukan akses kemana saja. Teknologi lebih pintar mahasiswa loh, Pak, daripada dosen. Iya. Makanya saya melihat internet itu, saya bilang mungkin 3 jam sudah capek mata saya. Anda 8 jam bisa Anda lakukan satu hari. Itu satu keberuntungan Anda di era sekarang. Itu untuk pengetahuan. Yang kurang di kita kan ada 3 kompetensi, Pak. Kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Keterampilan ini mesti doing. Seperti kata Pak Eri tadi, tidak bisa keterampilan tanpa doing. Anak-anak komunikasi, umpamanya, ini kan membuat video ini anak komunikasi juga. Kalau mereka tidak ada laboratorium untuk buat video, kalau tidak ada kamera, bagaimana dia akan praktek? Tidak mungkin belajar otodidak. Tidak bisa. Itu ilmu, masih kayak ilmu itu, Pak. Bagaimana dia menghidupkan kamera, berapa jarak ngomong orang supaya bisa di close up dan segala macam. Itu kan berdasarkan praktek. Kalau mereka tidak pernah melakukan itu, dia tidak akan punya kompetensi keterampilan yang baik. Makanya apa saja yang pembelajaran harus diikuti oleh keterampilan. Baik, terakhir Pak Musliar, apa yang ingin Bapak tekankan pada kebijakan pemerintah di bidang akademik ini? Saya akan dukung, dan mari saya justru menghimbau kepada kita jangan skeptis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mari kita dukung bersama-sama, kan nanti ada evaluasinya. Evaluasinya kita perbaiki. Orang kita kan suka, Pak, ketika umpamanya, saya yang khawatirnya nanti ketika kabinet ke depan tidak Pak Nadiem lagi menteri, berubah lagi. Kita mulai dari awal lagi. Kenapa tidak kita perbaiki apa yang kurang? Memang sebuah kebijakan tidak akan sempurna langsung. Tidak akan sempurna langsung. Mari kita perbaiki. Sambil jalan kita perbaiki. Ya. Pak Prof Heri, nah, di akhir percakapan kita ini, kebijakan akademik ini kan mengacu kepada pengembangan induk kampus, hasil pengamatan Bapak lah. Karena Bapak sudah pernah di LLDikti dan sekarang menjadi pejabat rektor. Apakah kebijakan ini sudah dilaksanakan secara utuh oleh masing-masing perguruan tinggi? Khususnya di LLDikti wilayah 10. Sudah pasti belum lah, Pak. Belum ya. Karena ini perubahan, Pak. Perubahan itu sifat manusia resistant to change. Walaupun ini sebuah arahan yang harus kita jalankan, tapi semua semangatnya sudah ada di sana. Semangat sudah ada di sana. Dan ini sejak tahun 2020 ya diluncurkan oleh pemerintah, sudah 2 tahun. Saya pikir teman-teman sudah mulai menjalankannya. Dan kemudian juga pemerintah sudah mengeluarkan banyak sekali dana untuk membuat kegiatan-kegiatan itu jalan. Apakah itu kurikulumnya dibenahi, apakah itu anak-anak juga dibantu magang dan lain-lain dengan pembiayaan sendiri. Nah, itu kan sebuah hal memfasilitasi pelaksanaan program itu. Nah, saya pikir kawan-kawan sudah banyak yang menjalankannya dan mudah-mudahan ini akan berjalan sebagaimana baik. Tapi intinya saya katakan juga bahwa adalah pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Benar. Nah, jadi dalam konteks MBKM seluruh orang harus turun. Ya? Industri kah, pemerintah kah, masyarakat kah, BUMN kah. Nah, tentu terutamanya orang di dalam ini, kawan-kawan, dosen dan juga kawan-kawan ketua prodi dan lain-lain untuk bisa mengakomodir kalau ada mahasiswa lain yang ingin masuk dan lain-lain itu. Dan menjadi wajib ya. Bagi industri menjadi wajib. Saya pikir seperti itu, Pak. Bagian dari CSR mereka lah. Karena apa? Karena kalau yang dikeluarkan ini memiliki
budaya kerja yang sesuai dengan budaya kerja mereka, maka nanti pada saat anak-anak ini bergabung, biaya mereka lebih rendah. Biaya trainingnya rendah, sehingga bisa juga menghemat biaya investasi mereka. Baik. Terima kasih Prof. Heri, Prof. Musliar. Sama, Ingin sebenarnya kita berbincang lebih lama di meja podcast ini, tapi karena waktu yang sangat terbatas, di samping itu Bapak berdua pun juga harus segera melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya dalam podcast Humas Universitas Islam Riau. Kita bertemu kembali dengan tema yang berbeda, narasumber yang tidak sama. Selamat jalan Prof. Heri, Prof. Musliar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.